Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di sini, Yankee Charlie itu Yankee India Zulu. Apa kabar teman-teman semua? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat di kesempatan kali ini. Dan ya, ini kita bikin video lagi ya. Kemarin beberapa hari nggak bikin video karena saya yang sakit, bukan penonton yang sakit, malah yang buat video yang sakit ya. Tapi alhamdulillah ini kita udah sehat lagi, dan sekarang kita akan mencoba bikin video. Kemarin ada yang nanyakan untuk Motorola GP88 Plus dengan Baofeng UV13 ya, BF UV13. Mana yang lebih bagus? Nah, ini kita akan compare dua buah HT, yang satunya Motorola GP888 Plus 888 ya, kemudian BF UV13 apa UV13 lah gitu ya, susah nyebutinnya. Tunggu saya lihat dosnya ya, tulisannya apa sih? UV13 Pro, UV13. Jadi seperti ini modelnya. Oke, nanti kita akan langsung secara dekat untuk teman-teman bisa melihatnya, perbandingan dari kedua HT ini. Oke, sebelumnya saya ngeteh dulu. Nggak ngopi lagi, ngeteh dulu ya. Kita ngeteh dulu sebentar. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, masih panas ya teman-teman. Ini dari pagi tapi karena masukin di tumbler jadi masih panas. Ya, alhamdulillah udah kita seruput tehnya. Sekarang langsung kita coba bandingkan dari dekat kedua HT ini supaya Anda bisa menyimaknya secara seksama. Mana yang terbaik menurut Anda? Silakan Anda tentukan sendiri supaya lebih fair ya. Kalau saya yang menentukan nanti nggak fair. Jadi saya hanya menyebutkan kelebihan dan kekurangannya. Silakan Anda yang menentukan. Oke, langsung aja kita sandingkan antara Motorola GP888 ya, 8888 Plus dan UV13 Pro dari Baofeng. Skip stay tune, jangan kemana-mana. Oke teman-teman, ini dia kedua HT-nya sudah ada di depan kita ya, kita bisa lihat sama-sama. Ini adalah Motorola GP888 Plus ya. Kemudian ini adalah Baofeng UV13 Pro ya, tulisannya di dalam kalau ini ya. Ntar buka dulu ya, biar kelihatan tulisannya, kita buka dulu ya. Nah, itu dia tulisannya, P13 Pro. Oke, kalau secara tampilan ya, kalau secara tampilan dari depan ya, kalau dilihat gini, ini memang lebih keren UV13 Pro ya. Kalau secara tampilan dari depan ya, tapi selera sih ya, karena masing-masing punya selera ya, seperti itu ya. Tapi ada tapinya nih teman-teman, ini kan dari tampilan aja, dari tampilan depan ya. Tapi kalau dari samping, nah ini sudah kelihatan nih. Saya lebih suka punyanya Motorola GP88 Plus. Kenapa? Nih satu ya, PTT-nya ini sudah plastik ya teman-teman. PTT-nya, tombol PTT-nya di Motorola ini udah plastik. Sementara kalau yang di Baofeng ini dia masih karet semua nih. Ini karet, tiga-tiganya karet. Kalau yang tombol shortcut-nya dari Motorola ini karet, tapi PTT-nya plastik. Nah ini yang sering kita pencet kan yang ini ya, PTT. Nah ini yang kita sering pencet. Sementara kalau di Baofeng ini karet ya, bisa rompol lama-lama nih, getas ya, copot gitu ya, pecah ya. Nah kalau ini awet ya teman-teman, dan ini yang saya senang lagi, ini warnanya orange, ada orange-nya, sehingga kalau malam gelap kita bisa tahu ini tombol PTT di posisi ini gitu ya. Kemudian dari posisi sebelah kanan sama aja sih, kalau kanan sama aja. Dari atas juga sama, kedua-duanya ada kedua-duanya punya lampu senternya, LED senternya. Dari sisi belakang, nah ini di sisi belakang
juga sama. Nah, bedanya lagi. Kalau yang UV13 Pro ini sudah Type C, ada charger Type C-nya. Sementara kalau yang Motorola ini belum ada, masih kosong nih teman-teman, masih kosong. Jadi harus ngecasnya pakai desktopnya. Kalau yang Motorola ini nggak ada soalnya. Ya seperti itu. Jadi kalau yang Baofeng ini udah Type C nih tuh, Type C. Dan ini bisa gantian di UV9R Plus New, bisa gantian di misalnya punya Fastcom UV88, bisa gantian sama ini, sama baterainya persis. Jadi Anda bisa substitusi dengan Baofeng UV13 Pro. Nah, kemudian kita akan hidupin atau kita lihat baterainya dulu. Nah, kita lihat baterainya dulu ya. Untuk baterai kita akan lihat kapasitasnya di sini. Wah, ini ngaco ya, 8.800, ini bukan 8.800. Ya, ini mungkin sekitar 1.000 berapa gitu ya. Kita coba lihat yang punyanya Motorola, kita lihat Motorola ini. Wah, ini juga ngaco juga, 5.800. Yalah, dua-duanya sama-sama kacau. Untuk ukuran baterainya nggak sebesar itu teman-teman ya. Jadi ukuran baterainya paling mentok ya 1.800 atau 2.000 lah kalau dengan sebesar ini ya, nggak sampai segitu. Oke. Kita lanjutkan. Sekarang untuk tombol-tombolnya gimana? Tombol-tombolnya sama aja ya, kerasnya juga sama. Kalau kita hidupin, nah ini kalau kita hidupin baru beda ya. Kita hidupin. Nah, kalau dihidupin jelas layarnya jauh menang punya Motorola nanti ya. Dia berwarna dan bisa jelas dilihat. Kalau ini sangat putih sekali. Ya, dan ini kalau untuk yang sudah mata minus atau mata plus ya, ini jelas Motorola lebih unggul ya, karena tulisannya lebih besar dan dia udah berwarna, tidak nyakitin mata seperti itu ya. Oke teman-teman, jadi untuk layarnya itu jelas jauh lebih oke punyanya Motorola GP88 Plus. Dan informasi yang ada di GP88 juga lebih lengkap. Ada di sini menyebutkan saya sekarang posisinya wide atau narrow, kemudian posisi di VFO atau memori, kemudian ada indikator baterai, kemudian kalaupun ada tune-nya di sini akan tertulis tune-nya berapa. Kalau di atas nggak ada tune-nya nggak ada. Kemudian posisinya sekarang posisi di mana? Main-nya yang lagi mau PTT ini posisi di atas. Kalau ini hanya tanda panah seperti ini. Jadi informasi sangat lengkap disediakan oleh Motorola GP88 Plus ya. Coba kita lihat aja kalau misalnya saya mencet ya. Bentar. Ini kita coba pencet angka seperti ini ya. Kemudian ini saya geser dulu teman-teman, ini ternyata apa namanya, shiftnya hidup ya, shiftnya ini harus dimatikan dulu. Nah oke. Nah ini kalau saya pencet sinyalnya seperti itu aja. Mana ya? Oh sorry, salah teman-teman, bukan 555, kita biasanya 555. Oke, kita coba. Sinyalnya seperti itu, kayak sinyal HP. Tapi kalau yang Motorola sinyalnya kayak gini, kita lihat ya. Nah sinyalnya seperti itu teman-teman. Jadi ereknya tuh kecil ya ereknya ya. Ya memang seperti itu ereknya. Jadi sementara kalau transmit dia sesuai dengan power nih. Ini power low dia segini. Kalau power high dia akan full ya. Seperti itu ya, dia ada indikatornya teman-teman ya. Oke, secara layar dan fungsinya memang masih lebih oke untuk Motorola ya. Kemudian nah ini kalau yang untuk memori ya, keunggulan memori, kalau yang Baofeng ini dia bisa crossband teman-teman. Jadi kalau yang Baofeng ini dia sudah bisa crossband.
Bentar, kita coba ada memori nggak? Nah, ini saya coba lihat, siapa tahu sudah ada memori yang saya simpan. Oh, belum ada. Belum ada, teman-teman. Nah, ini coba saya lihat. Oh, sudah ada. Jadi kalau di Baofeng ini kita bisa simpen crossband, teman-teman. Kalau di secara manual tapi nggak bisa kasih nama. Tapi kalau di Motorola ini nggak bisa simpen crossband, tapi duplek bisa, ya. Misalnya hanya VHF, UHF bisa, ya. Jadi untuk nyimpan repeater itu bisa, dan kasih nama bisa, ya tentunya. Kasih nama manual di sini juga bisa. Tapi kalau yang di di Baofeng nggak bisa kasih nama, cuma nyimpan memori. Kalau di Motorola bisa kasih nama, bisa nyimpen repeater, tapi nggak bisa nyimpen frekuensi crossband. Kalau yang di Baofeng bisa nyimpen frekuensi crossband. Nah, tergantung Anda ya teman-teman mau gimana. Kalau yang untuk satelit jelas milih yang ini bisa crossband. Ini nggak bisa. Tapi kalau hanya untuk paket TX ini juga oke, karena kita sudah bisa nyimpen dan kasih nama gitu ya, aman gitu ya. Kalau kita nggak butuh nggak butuh frekuensi crossband, ini sudah oke. Repeater biasa udah oke, VHF, UHF oke, nggak masalah. Nah, kemudian selanjutnya kita yang bahas singkat-singkat aja. Kalau antena sih nggak usah ya, kita nggak usah bahas aja antenanya. Atau antenanya mau dibahas? Nah, kita bahas aja dulu antenanya ya. Oke, kita akan bahas antenanya. Kita bahas antenanya ya. Kita ukur dulu antena. Oke teman-teman, kita akan ukur antenanya. Sekarang saya ukur punyanya Motorola dulu ya. Dan antena Motorola ini sama aja dengan punya Baofeng. Jadi kita ukur ya. Di sini 140 MHz, kemudian stopnya 174 MHz. Kita lihat untuk VHF ya, VHF-nya sih ya bisa, cuman ya dikit range-nya, nggak terlalu jauh. Oke, sekarang kita coba di UHF-nya 400 sampai stopnya 520. Kita lihat di UHF-nya. UHF-nya bagus ya. Jadi kalau UHF-nya Anda bisa main di 400 sampai di 419. Oh ya, ini PMR ya. Jadi kalau PMR bisa di sini. Oke, buat teman-teman untuk antena Motorola nggak masalah. VHF-nya dan UHF-nya bisa kita pakai ya. Karena radionya cuma 5 watt, jadi nggak masalah. Kita coba untuk yang di Baofeng. Kita coba Baofeng di VHF dulu 140 MHz. Stopnya 174 MHz. Kita lihat. Ini Baofeng VHF-nya nggak kena. VHF-nya tidak kena, teman-teman. Tapi apakah UHF-nya kena? Kita coba 400 MHz sampai stopnya di 17. Aduh, kok 17 lagi. Sebentar teman-teman ya, kita cancel dulu. Nah, stopnya di 520 MHz. Kita lihat. Oke ya. Untuk UHF-nya dari Baofeng ini bagus teman-teman ya, bisa kita pakai. Nah, ini hampir sama tadi dengan punyanya Motorola. Tapi kalau Motorola VHF-nya masih kena. Kalau yang ini VHF-nya belum kena. Jadi kesimpulannya untuk antena masih bagus punyanya yang Motorola. Nah, sekarang kita akan mau tes pancaran untuk modulasinya antara Motorola sama yang Baofeng ini ya. Kita lihat untuk modulasinya. Monitor kita sudah ada di depan menggunakan Alinco DJW10. Kita coba set di sini ya, set di sini. Oke. Sekarang saya akan coba terlebih dahulu dengan menggunakan
radio Baofeng ya. Tar Baofeng. Nah ini frekuensinya di situ ya. Oke, Baofeng pakai low. Kemudian ini juga frekuensinya sama di sini. Kita pakai low juga ya. Ini low ini. Coba tes dulu PTT ya. Oh iya low. Dia low teman-teman, tapi kok ada CT-nya? Nggak apa-apa lah ya. Apa CT-nya dihilangin dulu ya. Kita coba oh tidak teman-teman, CT-nya di atas off kok. Ini CT yang di bawah ya. CT yang di atas off, ini CT yang di bawah. Di atas off. Nggak apa-apa. Di atas off kok. Oke, kita coba ya. Dengan menggunakan Baofeng dulu. Kita receive seperti apa? Ntar goyang. Tes 1 2 3 3 2 1, kita coba Baofeng UV 13 Pro. UV 13 Pro. Satu dua tiga 3 2 1, kita coba Motorola GP 888 Plus. Udah sekali coba aja udah kelihatan ya teman-teman. Jadi modulasi untuk mic-nya jelas jauh lebih oke punya Motorola. Jadi di sini juga saya senangnya apa? Erek tag-nya hidup nih, lampunya di sini. Ini merah. Kemudian erek dia nanti jadi biru, biru. Jadi hijau, tuh hijau, ya seperti itu di sini. Oke teman-teman, jadi untuk kualitas audio dari Motorola ini cukup bagus ya teman-teman. Nah kalau untuk speakernya dua-duanya bagus sih. Ini juga bagus, ini bagus. Kalau speaker ya untuk monitor bagus, nggak masalah. FM radio dua-duanya ada ya, sama. Oke, selanjutnya adalah kita mau tes receive-nya. Nah ini dia receive. Oke, receive. Kita coba di dalam ruangan dulu ya, receive-nya. Oke, kita coba receive. Oke, kedua-duanya sudah di sinyal seismograf. Kita akan coba keliling di ruangan ini ya. Untuk Motorola tidak bunyi sama sekali. Coba untuk yang Baofeng. Baofeng juga tidak bunyi sama sekali. Nah, sekarang kita coba pakai antena di luar. Mana yang bunyi? Ya, salah satu ada bunyi apa enggak kita coba lihat. Ya, namanya juga kita tes ya, teman-teman. Jadi kita belum tahu hasilnya seperti apa. Maka kita coba tes untuk kedua radio ini. Sebentar, ini konektornya kemana lagi? Oke teman-teman, saya nyari konektor nih, sorry agak lama ya. Kita lepas dulu konektor yang radio lain dari radio lain, kita pasang. Kita akan coba seperti apa receive dari keduanya. Ini sudah standby-nya di seismograf ya. Kedua-duanya udah standby di seismograf. Kita tes. Nah, volume juga kita buat jam 10 lah ya. Jam 10 nih, jam 10 juga. Oke, jam 10. Sekarang masukin antena luar. Bunyi apa enggak? Nah, kita coba. Enggak bunyi. Motorola enggak bunyi. Baofeng bunyi enggak? Kita geser-geser, nggak bunyi juga ya. Sekarang square saya buka ya. Nanti dua-duanya kita buka square-nya. Nggak bunyi juga. Untuk yang Baofeng square udah saya buka, nggak bunyi teman-teman ya. Jadi oke. Sekarang yang Motorola square saya coba buka. Karena tadi square belum dibuka, ini kita buka ya. Kita buka. Kita coba tancepin.
masih ada sedikit lumayan. Motorola dibuka squelnya masih bisa ngerisip. Kalau yang Baofeng dibuka squelnya tetap ngosos teman-teman. Nah itu dia bedanya. Jadi teman-teman bisa mempertimbangkannya. Untuk RX-nya jelas kita sudah bisa dapat siapa yang bisa lebih baik ya. Jadi di sini jatuh lagi kepada Motorola nih RX-nya. Karena dibuka squelnya dia bisa ngerisip, ini dibuka squelnya tetap ngosos saja, nggak ada bunyi apa-apa. Oke, ini yang terakhir ya. Yang terakhir, oke, kita akan tes powernya. Yang terakhir seperti apa powernya? Langsung high ya. Jadi VHF high, kemudian UHF high. Tidak perlu kita pakai low-nya, langsung high. Oke teman-teman, sekarang kita akan tes power high-nya dari Baofeng di VHF. Kita coba set. Oke. Kelihatan nggak ya? Kelihatan apa enggak ini? Ini lampu saya matikan dulu ya. Lampunya harus dimatikan dulu nih. Bisa nggak kelihatan untuk settingan powernya. Kita matikan lampunya dulu. Oke, udah mati. Sekarang kita tes di VHF nya punya Baofeng. Dapat 5,3. VHF Baofeng 5,3. Sekarang UHF nya ya udah kelihatan UHF nya. Kita coba 4,2, jadi 5,3 4,2 untuk Baofeng ya. Sekarang kita pindah ke Motorola GP88 Plus ya. Jadi untuk dua-duanya belum waterproof teman-teman. Jadi dua-duanya belum waterproof ya, biasa saja seperti HPP AT-AT biasa ya gitu. Tapi kalau hanya kena hujan, kena percikan sebentar sih nggak apa-apa ya. Tapi kalau disengaja dihujan-hujanin, dicelupin gitu kelama-lama ya bahaya juga ya. Oke, kita coba untuk Motorola. Ini sudah di high, kemudian VHF. Kita lihat berapa watt keluar. Motorola 5,9 watt. Ya, VHF-nya 5,9 watt. Kita coba UHF-nya. Oke, UHF-nya kita coba. UHF-nya 4,9, 5,9, 4,9. Jadi masih lebih besar punya Motorola juga untuk powernya. Oke, jadi ini semua udah kita tes untuk apa namanya? Modulasi mikrofonnya, kemudian powernya, receive-nya, kemudian apa lagi tadi ya, cara-cara nyimpennya. Ya punya plus minus ya kedua-duanya. Kalau ini indikator erectake-nya di sini, indikator erectake-nya ada di sini. Kemudian layar ini lebih besar, berwarna dan sebagainya ya. Kalau dari segi harga kemungkinan ya hampir sama sih. Beda-beda tipis, ini mungkin mahal sedikit ya. Motorola ini lebih mahal sedikit daripada ini. Tapi kalau dilihat dari fasilitas yang disediakan ataupun dari apa yang ada ya wajar gitu ya. Ini lebih mahal sedikit ya. Wajar seperti itu. Jadi ini yang bisa saya sampaikan ke teman-teman semua dalam menentukan sebuah produk. Ya terkadang produk itu bentuknya sangat keren ya, sangat keren. Bentuknya oke. Jadi kalau Anda pingin HT yang dipandang lebih keren, itu maksudnya dipegang, dilihat itu, nah Anda bisa milih Baofeng UV13 Pro ya. Tapi kalau Anda jangan hanya dipegang saja, tapi punya fungsi yang lebih banyak lagi yang kita gunakan itu lebih optimal, maka Anda bisa pegang yang Motorola ini ya, seperti itu teman-teman. Jadi itu saja sih yang bisa saya sampaikan. Nanti tinggal Anda pilih aja yang mana
yang Anda sesuaikan dengan kebutuhan Anda ya. Pilih yang Motorola atau yang Baofeng. Silakan Anda pertimbangkan setelah saya tes tadi. Oke teman-teman, itu dia hasil pengujian kita antara Motorola GP 888 Plus dengan Baofeng UV13 Pro. Jadi sesuai dengan pengujian, silakan Anda tentukan mau yang pilih yang mana, apakah yang Motorola atau yang Baofeng ya. Silakan, itu tergantung dengan kebutuhan Anda semua teman-teman ya. Namun kadang-kadang teman-teman selalu bertanya kepada saya, kalau menurut Om Edi mana yang dipilih? Nah, kalau menurut saya, kan menurut saya beda dengan menurut penonton semua ya. Kalau menurut saya, kalau mau yang fasilitasnya lebih banyak ya, lebih banyak dan lebih oke untuk digunakan lebih lama, Anda bisa menggunakan Motorola ini. Tapi kalau Anda hanya sekedar wah saya mau pegang supaya keren, artinya bisa dilihat mantep gitu ya, ini juga bagus ya teman-teman. Ini juga dilihat sangat keren dan ya dia punya satu keunggulan yang tidak dipunya Motorola sebenarnya. Dia ada USB Type-C-nya. Jadi ketika powernya habis, pakai power bank dari HP kita, handphone kita bisa ngecas. Motorola harus pakai desktop. Nah itu dia meskipun begini tapi ada kelebihannya teman-teman yang tidak dipunyai Motorola. Sekarang tergantung Anda. Kalau memang di situasi yang sangat darurat sekali, ini menjadi pilihan. Tapi kalau di kondisi yang biasa-biasa saja, ini juga bisa menjadi pilihan Anda. Oke, sekian saja dari saya. Yang kecil itu yang kini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar.